Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paulo Rozi. Saya peserta Nusantara Sehat Tim BES Batch 21 tahun 2022. Saya penempatan di Puskesmas Baulato, Kabupaten Nias. Dan di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara resusitasi jantung paru yang baik dan benar. Adapun sebelum kita mempraktekkan resusitasi jantung paru di sini, yang mungkin nanti akan saya perhatikan selama 4 siklus, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa-apa saja yang harus diperhatikan pada saat RJP. Yang pertama, saat kita menemukan pasien di jalan, kita harus menerapkan prinsip 3A, yaitu aman diri, aman lingkungan, serta aman pasien. Setelah kita merasa aman, kita mengecek kesadaran pasien dengan cara menepuk pundak pasien, memanggil nama pasien atau memanggil pasien, Pak, Pak, Pak. Apabila pasien tidak sadar, bisa kita lanjutkan dengan meminta pertolongan dengan orang sekeliling, atau bila belum ada orang kita bisa teriak. Atau kalau ada handphone memungkinkan, kita ada nomor kontak vaskes terdekat, kita bisa menghubungi. Untuk update sekarang, seperti materi yang tadi diberikan, kita bisa berkomunikasi dengan cara tolong panggilkan ambulans serta bawakan AED atau eksternal, alat pacu jantung eksternal, defibrilator. Setelah mengecek kesadaran pasien tidak ada sadar, kita sudah mengaktifkan sistem SPGDT, memanggil bantuan. Kita mengecek nadi karotis dengan cara dari tenggorokan mengarah 2 cm ke kiri atau ke kanan dengan menggunakan 2 jari seperti ini. Dari tengah kita bisa anjurkan ini, tapi dianjurkan yang arah mendekat dengan arah penolong seperti ini di sini. Oke. Setelah mengecek nadi, kita ada sedikit update dari sebelumnya. Kalau yang dari dulu kita melakukan look, listen, feel, tapi sekarang kita adalah menilai nadi karotis dengan cepat dengan cara melihat pergerakan dada. Bisa kita lakukan penglihatan napas, look, listen, feel diganti dengan melihat pergerakan dada dengan cepat, penilaian dengan cepat kurang dari 10 detik. Atau memang kalau tidak memungkinkan ke pasien dengan pakaiannya, bisa kita buka, tapi tetap dengan menggunakan etika. Selanjutnya, setelah nadi tidak ada, pengembangan dada, napas juga tidak ada, kita lanjut melakukan resusitasi jantung paru. Yang pertama yang harus kita perhatikan, posisi tangan. Posisi tangan seperti ini. Tangan satunya tangan tumpuan yang terkuat itu di bawah, tangan selanjutnya di atas dengan menggenggam seperti ini. Ditumpuk yang dengan tumpuan ini berada di arah ditarik dari sternum ke bawah di antara kedua puting di tengah. Jadi tumpuan ini berada di tengah-tengah dengan jumlah 30 kali dalam satu siklus itu untuk satu penolong, dengan perbandingan 30:2 untuk ventilasi. Setelah itu diobservasi. Biasanya setelah 5 siklus diobservasi, apabila sudah ada nadi, sudah ada nafas, kita lanjutkan dengan posisi recovery, yaitu posisi di mana pasien sudah melalui tahap kritis, fase kritis, di mana tahap itu pasien sudah ada nafas dan ada nadinya. Selanjutnya yang perlu diperhatikan saat RJP adalah kedalaman, kecepatan, dan recoil penuh, dan minimalkan perintah. Oke, kecepatannya di sini bisa dihitung dengan 100 atau 120 kali per menit. Kedalaman bisa dikatakan sampai 2,4 inci. Terus minimal perintah seperti 1, 2, 3, 4, tanpa harus kita menambah perintah-perintah yang membuat ambigu. Terus yang keempat adalah recoil penuh, ekspansi dada kita kembalikan ke posisi semula, baru kita RJP kembali.
Baik, kita langsung saja untuk mulai melakukan simulasi RJP. Sini saya akan coba posisi penolong itu berada di samping kepala pasien. Ini kita anggap di sini kepala pasien. Selanjutnya posisi penolong berlutut di samping pasien seperti ini. Kita mulai mengecek kesadaran pasien. Sebelumnya prinsip 3 aman setelah kita terapkan ya. Kalau memang di rumah sakit kita pakai handscoon, tapi kalau di jalanan kita mandiri. Kalau pasien masih di tengah jalan kita bawa ke pinggir dulu. Setelah aman diri kita lakukan aman lingkungan, pasiennya kita pinggirkan, terus kita aman pasien. Pasiennya sudah bersih, tidak ada gelisah, memang tidak ada kesadaran. Selanjutnya kita tes kesadaran pasien. Pak, pasien tidak merespon. Terusnya kita aktifkan sistem SPGDT, panggil bantuan. Bu, tolong panggilkan ambulan karena di sini ada korban kecelakaan, dan jangan lupa bawa AED. Selanjutnya kita cek nadi karotis pasien. Nadi karotis tidak teraba, kita lanjut RJ. Kita nilai sirkulasinya, kita nilai RW-nya. Di sini kita lihat pengembangan dadanya juga tidak ada, berarti pasien dikatakan tidak ada nafas, tidak ada nadi. Selanjutnya kita lanjutkan ke RJP. RJP seperti yang kita jelaskan tadi, posisi tangan di sini. Oke. Nah, tangan harus lurus, posisi harus lurus, berada di atas pasien dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit, kedalaman 2,2 sampai 2,4 inci, dengan recoil penuh dan minimal perintah. Kita mulai ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dua kali ventilasi. Selanjutnya 1 2 3 4 5 6 7 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 3 5 6 7 8 9 10. 10 1 2 3 4 5 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 7 8 9 10. Setelah 4 siklus kita lakukan, sekarang kita mengecek nadi karotis kembali. Nadi sudah ada. Sekarang kita cek pernapasan airway-nya. Airway sudah ada, tidak ada sumbatan jalan napas, dada mengembang. Sekarang selanjutnya kita lakukan dengan posisi recovery. Posisi recovery di sini bertujuan untuk karena kesadaran pasien belum penuh, masih dalam penurunan kesadaran. Di sini kita harapkan dengan posisi recovery, lidah tidak jatuh ke belakang dan tidak kembali menutup jalan napas pasien. Tangan pasien recovery itu dari pasien ini kita usahakan untuk mengarah ke kita, jangan malah menjauh daripada penolong. Tangan yang satunya bisa ditaruh di pipi pasien, dan salah satunya bisa begini. Dengan nanti kita miringkan pasien, kakinya nanti ditekuk, bisa saya contohkan. Tangan satu di sini, nah ditekuk, yang satunya bisa ke samping, di pasiennya langsung kita tarik, dimiringkan. Setelah posisi recovery, pasien sudah aman, silakan lanjutkan ke initial assessment untuk di perawatan sekunder. Oke, mungkin itu video dari saya mengenai resusitasi jantung paru. Sini mungkin ada keterbatasan dalam pembicaraan atau pengucapan, atau
mungkin ada kesalahan dari buatan video ini, agar kita mengkoreksi sama-sama agar lebih baik ke depannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.